Saya Johan Tribayuntoro, guru biologi di SMA Negeri 11 Semarang. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Guru di era sekarang dituntut untuk melek teknologi. Kata siapa? Ya, kata saya. Tapi teknologi itu kan hanya alat dan bukan segalanya. Kualitas pembelajaran di dalam kelas, interaksi antara guru dan siswa, itulah esensinya. Nah, kalau ini kata Mas Menteri, emang benar bisa sejalan. Kita mulai aja yuk. Berdiri, ucapkan salam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa duduk kembali. Ya, sudah siap anak-anakku semua untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Ya, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelasnya Mas Aryo, ya, silakan bisa dipimpin doa terlebih dahulu, Mas. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, kita ketemu lagi ya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau sehat semuanya ya. Saya cek dulu untuk presensi hari ini. Apakah ada yang tidak masuk, tidak hadir hari ini? Nihil ya, masuk semua ya? Ya, terima kasih. Sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait materi sebenarnya serupa ya, tidak jauh beda dengan materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ada yang masih ingat? Anak-anakku semuanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Sejarah penemuan virus dan ciri-ciri virus. Ya, tepat sekali Mas Evan ya. Jadi tepat sekali ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait sejarah penemuan virus dan ciri-ciri dari virus ya. Ada yang masih ingat apa bedanya virus dengan bakteri? Apakah keduanya itu sama? Beda ya. Bedanya apa Mbak Anin ya? Coba Mbak, kalau virus Itu aseluler. aseluler ya, organisme atau bisa dikatakan bukan ya, bukan organisme. Itu kan bukan, tidak memiliki sel. Kalau bakteri, organisme yang Uniseluler. Iya, mikroorganisme yang bersifat uniseluler ya, atau hanya memiliki satu sel tunggal ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi terkait bentuk dan struktur virus ya. Di sini nanti kita akan belajar terkait apa saja sih bentuk-bentuk dari virus dan apa saja sih struktur yang dimiliki oleh virus. Ya, ada yang tahu mungkin anak-anakku semua apa saja sih sebenarnya bentuk-bentuk virus? Ada bentuk apa saja? Siapa yang tahu, coba angkat tangan. Iya, Mbak Hani. Iya, ada bentuk apa saja Mbak? Bentuk bulat. Ada bentuk bulat, betul. Oval, iya.
polihedral ya. Dan yang barusan tadi saya sebutkan ada virus berbentuk huruf T ya, atau yang kita sebut sebagai bakteriofag ya. Karena bentuknya menyerupai huruf T, makanya kita bisa menyebutnya sebagai virus T ya. Tentunya pembelajaran yang saya atau Bapak lakukan pada hari ini memiliki tujuan seperti biasa ya. Nanti Bapak harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian mampu menganalisis ya dan membandingkan bentuk dan struktur virus beserta bagian dan juga fungsinya melalui augmented reality atau AR. Tentunya tidak hanya aspek pengetahuan yang Bapak nilai, ada aspek sikap, ada aspek keterampilan yang tentunya itu juga akan saya optimalkan dalam pembelajaran hari ini. Coba perhatikan gambar yang saya tampilkan di slide PowerPoint. Apakah kedua virus ini menginfeksi atau menyerang sistem ataupun organ pada manusia yang sama? Iya. Iya, sama ya. Kesamanya apa, Mbak? Sama-sama menyerang pernafasan. Iya, sama-sama menyerang atau menginfeksi pada bagian sistem pernafasan atau respiration system pada manusia. Hanya saja lebih berbahaya mana nih? Influenza atau corona? Corona ya, dimana pandemi global yang belum lama ini kita alami ya. Bahkan saat ini jelas virus bukan main-main ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Paling tidak menggunakan masker, eling lan ngilingke ya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita diberikan kesehatan ya. Apakah sama ini virus yang menyerang E. coli dengan influenza ataupun corona tadi? Beda ya. Bahwasanya memang ada virus yang dapat menyerang manusia. Tumbuhan ada enggak? Ada. TMV ya kemarin ya, tobacco mosaic virus pada tumbuhan, tembakau. Dan pada slide ini ada juga ternyata anak-anakku sekalian virus yang menyerang pada bakteri ya. Spesifiknya nanti ada virus T atau yang kita sebut sebagai bakteriofag. Silahkan untuk setiap kelompok bisa diperhatikan, disimak sebentar untuk LKPD-nya. Untuk masing-masing kelompok silahkan nanti bisa berdiskusi ya untuk menemukan dan juga menyelesaikan permasalahan yang saya berikan. Dan juga di sana sudah ada bahan ajar ya yang bisa nanti kalian scan barcode, dan juga saya sematkan marker atau beberapa gambar terkait bentuk-bentuk dan juga struktur virus. Kalian bisa akses, kalian bisa scan menggunakan aplikasi augmented reality ya, dalam bentuk 3 dimensi. Mudah-mudahan nanti bisa membantu dalam proses diskusi dan penyelesaian masalah. Waktu diskusi 30 menit, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Ada bentuk-bentuk apa saja tadi kan, bulat, oval, apalagi batang, polihedral, bakteriofag. Ini di sini. Kemudian ini langsung spesifik ke virusnya. Misalkan tadi jenis virusnya betul ada influenza tadi, bentuknya apa? Bulat, ya. Kemudian ada TMV di sini. TMV bentuknya benang ya atau batang. Begitu yang lainnya nanti bisa ditambahkan. Baik, terima kasih untuk pesan
kesempatan yang telah diberikan. Izinkan kami mepresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait tentang bentuk virus dan struktur-struktur virus. Nah, di sini kita dapat mengetahui bentuk-bentuk virus dan nama-namanya. Yang pertama ada virus batang, dan contohnya adalah virus TMV atau tobacco mosaic virus. Ya, virus batang ya, atau contohnya tadi disampaikan TMV, tobacco mosaic virus pada tumbuhan. Ya, silakan bisa dilanjutkan, Mbak. Selanjutnya ada virus polyhedral, dan contohnya ada coronavirus atau SARS-CoV-2 dan adenovirus atau virus DNA. Iya, COVID-19 ya, Mbak Mas ya. Berikutnya. Yang selanjutnya adalah virus T, dan contohnya bakteriophage. Demikian, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Mbak. Saya izin bertanya. Nama saya Anindya, di absen 4. Izin bertanya mengenai perbedaan dan persamaan coronavirus dan influenza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anin. Flu dan COVID keduanya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan sangat mudah menular. Gejalanya juga sangat mirip, demam, batuk, kelelahan yang berlebih. Dari segi bentuk jelas berbeda. Influenza berbentuk bulat atau bulat panjang, dan sedangkan corona itu berbentuk menyerupai mahkota atau corona matahari. Menyerupai mahkota ya, atau matahari. Ya, terima kasih, luar biasa ya, jelas ya dari jawaban kelompok yang sudah dipresentasikan. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar banyak. Ada nggak nih teman-temanku yang mau review atau menyimpulkan hari ini kita sudah belajar terkait apa? Ya, Mas Aryo, silakan. Jadi hari ini kita dapat simpulkan kita belajar apa itu ada bentuk dan struktur virus. Bahwasanya kalau virus dan bakteri itu berbeda. Ya, dari hasil diskusi dan juga presentasi yang sudah kalian lakukan pada pertemuan hari ini, banyak sekali ya yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar terkait bentuk dan struktur virus ya. Tadi kita juga sudah bisa menganalisis, membandingkan struktur yang dimiliki oleh virus. Ada influenza, kemudian ada virus T, dan juga ada virus COVID-19, di mana memang virus memang bersifat aseluler ya. Dikatakan makhluk hidup apabila virus menemukan sel inang atau host space-nya. Nah, bisa sambil dilihat ini struktur yang dimiliki oleh beberapa virus. Yang pertama influenza. Jadi ada semacam reseptor untuk mengenali inangnya. Pada influenza dia punya hemaglutinin, pada virus T dia punya serabut ekor ya, yang digunakan untuk menginjeksi atau menginfeksi sel inang. Dan pada virus corona ya, dia memiliki spike protein untuk dapat menginfeksi sel inang. Sudah bisa dipahami ya semuanya? Bisa, Pak. Ya. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran ya. Apabila tidak ada yang ditanyakan kembali, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Dan jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, kalian bisa pelajari terlebih dahulu sub bab atau sub tema yang terakhir di bab virus ini terkait replikasi virus atau perkembangbiakan virus. Ada secara litik dan lisogenik ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya dan kerjasamanya pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.